Halo, aku Hana, koordinator dari Studio Riset Arsitektur 1. Nah, di SRA 1 kali ini, mahasiswa diajak untuk mengenal vocabulary arsitektur melalui sensus-sensus yang ada di dalam dirinya. Mereka diajak peka melalui sensus secara bertahap, sampai pada akhirnya mereka diajak untuk menggabungkan sensus-sensus yang ada dalam komposisi 2D dan 3D. Nah, di proyek UTS ini, mahasiswa diajak untuk menggabungkan 3 sensus yang mereka pilih dalam komposisi 2D yang akhirnya mereka ubah menjadi komposisi 3D di dalam prisma yang berbentuk segi 5. Hai, aku Revan, angkatan arsitek 2023. Ya aku baru masuk semester ini, semester 1. Dosen pembimbing aku Pak Andreas dan sekarang lagi Cihana. Nama aku Joshua dengan pembimbing dosen Pak Firman. Perkenalkan, nama saya Stefania Liantoli dari tahun pertama kelompok dosen pembimbing Pak Awo. Halo, nama saya Yelina Selalim dari Studio Riset Arsitektur 1 dengan dosen pembimbing Cihana. Halo, saya Grace Deviana Wijaya dari Studio Arsitektur 1, dosen pembimbing saya Pak Undi. Di semester 1 ini kita masih simpel-simpel aja sih. Dari mulai keseharian kita, tekstur yang kita lihat sehari-hari, terus dari segi makanan yang kita rasain, kita buat itu sebagai jadi sebuah gambar yang kita sebut di sini tuh dikenal sebagai abstrak 2D. Topik yang kita bahas di studio itu adalah tentang joints, gimana kita bisa membuat suatu material atau menggabungkan material lainnya tanpa menggunakan lem. Jadi menurut aku itu adalah yang unik dari proyek kali ini. Ini topik untuk kita meliputi 5 sensus atau 5 indera, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan juga perasa. Dari 5 sensus atau 5 indera ini, kita seharusnya bisa memperkenalkan diri kita dan menunjukkan siapa diri kita. Dan semua kelima 5 sensus ini harus diaplikasikan dalam karya arsitektur. Jadi dari 5 sensus itu kita jadiin abstrak ke abstrak 2D. Habis itu kita pilih tiga sensus yang mencirikan kita banget. Habis itu kita tuangin jadi 3D. Habis itu dari 3D itu kita jadiin satu 3D lagi yang gede. Tapi compile dari 3 sensus semuanya. Terus kalau abstrak kita juga nggak boleh figuratif. Jadi kayak misalnya ini bola, kita nggak boleh langsung kayak taruh patternnya bola di karya kita. Di sini dosen-dosen men-challenge kita untuk melakukan detail join, yang artinya kita tidak diboleh menggunakan bahan perekat seperti lem, selotip, paku, dan juga kita juga tidak boleh dilelehkan seperti plastik misalnya dilelehkan, itu juga tidak boleh. Tapi yang harus ada di market itu memiliki firmitas atau marketnya bisa kuat. Market aku di sini jelasin 5 senses aku. Yang aku pilih dari 5, aku pilih jadi 3. Yaitu penglihatan aku, pendengaran aku, dan juga smell. Dari topik itu, aku pengen jelasin tentang 5 senses. Karena berhubungan dengan market-market sebelumnya, kita membuat dengan topik 5 sense. Jadi itu adalah topik utama, gimana aku bisa gabungin joints dan juga 5 sense yang ada di kehidupan kita sehari-hari diubah menjadi market. Jadi dari market saya, ini adalah komposisi 3D atau finalnya yang dipresentasikan dalam UTS. Di sini saya memilih 3 sensus, penglihatan, pendengaran, dan penciuman, di mana pendengarannya adalah yang paling dominan. Di sini menggunakan elemen-elemen primary atau basic shapes, saya berusaha menunjukkan bagaimana pendengaran itu mendominasi situasi
yang saya alami. Jadi dari antara ketiga senses itu, saya memilih situasi di mana saya menonton film di backyard. Nah dari situ kan saya melihat banyak hal, melihat film yang ada di HP, kemudian juga backyard saya. Pendengarannya juga banyak audio dari film, lagu-lagu yang ada ataupun dialog, dan juga suara-suara angin dari backyard karena kan di sana posisinya saya lagi di luar. Kemudian yang saya cium juga aroma-aroma dari pohon atau bunga-bunga. Nah dari sini garis hitam dan putihnya menunjukkan senses pendengaran saya. Kemudian untuk bulutan-bulutan yang disusun secara linear diagonal adalah penglihatan saya, di mana yang saya lihat semuanya kelihatan. Kemudian untuk volume-volume kubus dan limas ini menunjukkan penciuman saya. Dan semuanya ini mengelilingi satu focal point. Dan itu adalah judul dari karya UTS saya yaitu Surrounded. Oke, jadi kalau misalnya di karya abstrak saya di sini saya pilih 3 senses. Yang utama itu penglihatan. Terus yang kedua rasa, yang ketiga baru peraba. Jadi karena yang utama ini itu penglihatan, jadi aku buat kayak lingkaran gede gitu. Terus semuanya itu kayak melalui mata, melalui lingkaran yang gede. Habis itu kalau yang peraba ini yang putih-putih itu, yang melilit-melilit, itu ibaratnya kayak tekstur kain gitu. Terus kalau perasa di sini ada kayak tusuk sate, tapi dia dililit sama benang hitam gitu. Itu menceritakan kalau misalnya saya suka makan es krim. Jadi rasa es krim itu kan dingin, tapi manis juga. Terus dia menusuk ke dalam kayak gitu. Nah untuk saya tema abstraksi saya ini adalah fantasi, cuman pakai FUN artinya fun, yang menyenangkan, karena saya suka melakukan satu hal yang menurut saya imajinatif, yang menyenangkan. Di sini ada 3 indera yang saya dominan. Ada pertama, ini ada peraba, terus kotak-kotak sebagai representasi dari penglihatan, lalu yang terakhir yang di bawah itu anyaman tali, itu sebagai representasi dari penciuman. Untuk yang peraba sendiri, ini adalah seperti aktivitas-aktivitas yang saya suka lakukan, yang banyak, dan masing-masing itu memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan maknanya sendiri. Seperti biru itu yang kalem, ungu yang energetik, dan pink. Lalu yang kedua penglihatan ini saya representasikan dari buku, karena saya suka membaca buku, jadi saya buat kotak-kotak yang menggambarkan imajinasi bisa datang dari mana saja. Terus yang terakhir adalah penciuman. Di sini saya menggunakan warna putih dan dianyam karena menurut saya wangi yang enak atau yang menyenangkan itu adalah wangi yang satu, yang dominan. Misalnya seperti saya menyukai wangi vanila, di situ saya berharap ruangan itu dominannya vanila, bukan ada asap rokok atau segala macam. Gitu. Mungkin sekian. Challenge-nya banyak ya, dari sekolah online yang dulu SMA masuk ke semester 1 kuliah ini yang tentunya tuh perubahan dunia 180 derajat. Aku belajar buat ngatur waktu, manage waktu itu susah banget awalnya. Terus juga pengeluaran yang membesar karena harus beli bahan itu. Berarti harus juga pinter manage uang. Ya itu sih tantangan terbesar aku gitu. Challenge yang aku hadapin di sini adalah mungkin pertama kalinya untuk nggak menggunakan media lem, karena itu jadi sesuatu yang baru. Apalagi kadang kita untuk merekatkan 2 benda lebih gampang pakai lem. Jadi kalau di sini tuh kendala ada di waktu dan juga eksplorasi bahan apa yang cocok untuk dipakai, dan juga gimana cara membuat abstraknya ini tuh bisa berdiri sesuai
yang ada di imajinasi aku. Kalau untuk komposisi 3D saya, challenge terbesarnya adalah detail join-nya. Dan untuk memastikan bahwa karya komposisi 3D saya memiliki firmitas yang kuat. Jadi ketika digoyangkan, seharusnya tidak ada material atau bahan yang lepas. Dan itu adalah challenge yang paling besar menurut saya. Sebenarnya sih sama aja ya. Di sini tantangannya itu detail join. Jadi kan ini aku objeknya itu kayak floating gitu buatnya. Tapi dia harus tetap firm. Terus juga aku kurang bisa ngikat-ngikat gitu. Jadi itu challenge juga sih. Sebenarnya sama aja sih, saya juga mengalami kesulitan di bidang detail join karena dari kotak kubus itu nggak bisa dipakai lem. Terus harus mencari-cari cara untuk memikirkan gimana cara membuat kubus itu. Lalu ketemulah satu pemikiran, yaitu harus menggunakan seperti template dari packaging sehingga dapat menghasilkan suatu kotak. Mungkin 8. Kenapa? Kalau dari aku sendiri, aku ngerasanya banyak orang yang proyeknya lebih berkesan, lebih bagus gitu dibandingkan punya aku. Cuma aku bersyukur bisa dipilih buat jadi salah satu dokumentasi PU. Untuk rate, aku akan memberikan 9. Karena aku ada beberapa kelebihan, ada beberapa kekurangan. Cuma kalau dilihat dari market sebelumnya, dia tuh seperti nggak ada jembatan atau hubungan yang dapat terlihat dengan jelas gimana dari market sebelumnya bisa menjadi suatu market ini. Jadi kelihatannya tuh market ini tuh berdiri seakan sendirinya. Tapi ya, itu kenapa aku rate dia 9. 8. Karena melihat kembali kerja keras saya, usaha, konsep, dan juga waktu yang saya luangkan untuk menghasilkan karya ini. Kalau rate dari aku sih 8 juga. Soalnya aku suka sih konsepnya. Kayak 3 senses yang aku suka banget gitu. Saya sepertinya 7 karena saya pada saat proses pembuatan ini saya banyak menggunakan waktu yang kurang secara maksimal. Jadi jadi itu H-3 market itu baru jadi. Jadi menurut saya pengaturan waktu saya itu masih kurang banget. Jadi hasilnya juga gak semaksimal yang saya bisa lakukan. Mungkin lebih ke warna, permainan warna, dan juga cara aku nempatin posisi, terus juga cara aku pakai material-material yang gak banyak orang pakai, apalagi di market Prisma UTS ini. Dari sekian market yang ada di kelas ini, menurut aku punya dipilih karena punya aku menunjukkan bagaimana joints bekerja dan juga gimana aku mengeksplorasi material yang aku pakai. Enggak cuman itu, aku juga ngerasa kayaknya apa yang ingin aku sampaikan dan juga ide-ide dari market yang aku miliki ini juga adalah sesuatu yang lumayan berbeda dari teman-teman di kelas aku. Dan juga aku menggunakan media yang belum orang pakai, yaitu lampu. Kalau menurut saya, berdasarkan narasi. Narasi saya adalah salah satu kriteria yang paling kuat. Karena melalui narasi saya dan konsep yang saya pilih, saya bisa menjelaskan dengan jelas arti-arti dari setiap komponen yang ada, pemilihan material, dan juga bagaimana komposisi ini terbentuk seperti ini. Karena narasinya berdasarkan saya sesuai dengan instruksi juga yang dikasih dosen, dan pada akhirnya usahanya tercapai. Kalau menurut aku sih karena konsep uangnya itu ada, karena objeknya kan karena emang goalsnya itu dari konsep uang gitu kan, disuruh bikin space.
sama pemilihan materialnya juga cocok sih. Kalau saya, sepertinya karena proses saya ini, kan walaupun saya cukup lama selesainya, tapi proses ini saya melakukan revisi berkali-kali yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya, sehingga menghasilkan karya yang diinginkan oleh saya dan juga dosen saya. Bisa dibilang aku suka waktu kita bikin abstrak 2D dari keseharian kita. Dari waktu itu pernah bawa makanan dan kita suruh bikin itu jadi abstrak 2D. Itu benar-benar exciting banget. Thank you. Aku itu adalah sebuah pengalaman yang menarik dan juga kayak nggak bisa digantikan. Gimana kita langsung bertemu sama kurator atau pembuat gedung, gimana kita bisa berbicara sama mereka, kita punya akses untuk apa yang mereka pikirkan dan juga gimana mereka bekerja di dunia arsitektur. Itu menurut aku ada satu hal yang lumayan keren dan juga berkesan. Gak cuma itu juga, aku pengen juga nyediain studio malam atau kayak studionya tuh dia bisa 24 jam akses. Jadi menurut aku itu adalah satu hal yang memang di suatu kelebihan yang nggak bisa ditemuin di banyak kuliah. Karena jadinya aku bisa fleksibel untuk kalau mau datang ke studio untuk melakukan pekerjaan dan juga ambil barang dan juga ya bertemu sama teman-teman dan lainnya juga. Jadi kayak nggak ada limit dalam beraktivitas dan juga eksplorasi di dunia arsitektur gitu. Itu aja. Selama menjalani beberapa bulan ini di studio riset arsitektur pertama, hal yang paling seru adalah games untuk absen paginya. Karena melalui games itu kita mengolah ke kreativitasnya kita untuk think outside the box dan juga mencari tahu tentang banyak hal sebelum kita dijelaskan tugas atau proyek yang harus dikerjakan. Tapi selain itu juga pengalaman yang seru adalah ketika kita mengadakan study tour ke Cirebon. Karena dengan itu tidak hanya kita belajar tentang arsitektur, tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana arsitektur itu diaplikasikan di dunia nyata. Kalau menurut aku sih yang paling seru buat 3D Prisma sih. Soalnya kan bentuknya juga Prisma segi 5, bukan kotak kayak gitu. Jadi itu ya sisinya banyak kos. Kalau buat aku sendiri yang paling seru proses pembuatannya juga sih. Karena proses pembuatan ini menurut aku kita jadi bisa kenal sesama. Jadi sambil buat, kita sambil ngobrol, terus dapat banyak masukan. Jadi menurut aku bisa improve banyak juga dari masukan teman, dosen. Dan itu menurut saya menyenangkan. Aku suka waktu kita bikin abstrak 2D dari keseharian kita. Dari waktu itu pernah bawa makanan dan kita suruh bikin itu jadi abstrak 2D. Itu benar-benar exciting banget. Thank you. Jadi salah satunya gamenya itu ada yang individu, ada yang kelompok. Jadi kalau misalkan yang individu, ya kita dikasih misalkan dikasih kasus. Misalkan ada puzzle, misalkan ada total 6 geometri yang beda-beda ukurannya. Nah dari itu kita harus bisa membuat geometri yang baru, tapi semuanya harus menyatu. Nah itu kan individu, tapi ada juga yang dilakukan secara berkelompok dan itu dilombakan dari antara 5 kelompok dosen yang ada. Dan ya games itu membuat menyenangkan dan juga membuat kita kenal dengan teman-teman sesama, teman-teman satu kelompok dosen. Kalau games yang aku inget sih pas awal-awal masuk itu kita disuruh kayak copotin sepatu terus bikin tower dari sepatu. Terus ada yang sampai naik kursi lah, pegangin sepatunya kayak gitu.
Sebenarnya saya sama sih kayak Yeli, saya suka banget yang pas game-game awal banget. Di situ kita semua lepasin sepatu, banyak banget macam caranya dan kita sebenarnya masih terjebak dari oh kita nggak boleh pegang nih sepatunya, ternyata boleh dipegang. Dan menurut aku itu kayak lucu aja, seru. Proses yang paling seru dan menarik itu ada di bagian eksplorasi menurut aku. Mulai dari eksplorasi kecil-kecilan, gimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat suatu hal. Terus yang seru juga untuk mencari tahu lagi kayak kalau kita bisa bilang mengubah kosakata yang kita miliki sehari-hari menjadi kosakata arsitektur. Menurut aku itu adalah sesuatu yang kayak berbeda dan sudut pandang yang perlu diambil juga untuk menjadi seorang arsitek.